Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 5A. Bagaimana kabar kalian? Bu Nabila selalu berharap, selalu berdoa agar kalian semua, keluarga kalian dan kita semua selalu dalam keadaan sehat, bersemangat, dan tak lupa untuk selalu bersyukur. Nah anak-anak, untuk memulai pembelajaran daring kita, Bu Nabila ingin memulai dengan membahas sesuatu yang lagi ngehits, sesuatu yang menyebabkan kalian belum bisa bersekolah, belum bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu guru. Iya, betul sekali. Bu Nabila akan membahas tentang apa sih itu virus corona. Untuk itu, Bu Nabila harap kalian benar-benar menyimak video pembelajaran ini dan siapkan alat tulisnya. Bisa dipahami? Bagus. Bu Nabila akan menjelaskan dari Bu. Saya lu bingung, Bu. Ada yang bilang corona, ada yang bilang COVID-19, itu sama atau beda sih Bu? Kalau sama Bu ya, kalau beda, kalau apa sih Bu? Bingung saya Bu, soalnya di berita tuh ada yang bilang corona, ada yang bilang COVID. Kalau memang berbeda, bedanya itu apa? Terus Bu ya, kita itu disuruh cuci tangan, kemana-mana bawa hand sanitizer, jaga jarak. Itu fungsinya apa Bu? Dan yang anehnya lagi Bu ya, Bu Nabila ya, saya mau tanya, sekolah ditutup tapi Bu pasar loh Bu, nggak pernah sepi Bu. Terus pusat rekreasi kayak Taman Safari, Jatim Park dan teman-temannya itu kok dibuka lagi, sedangkan sekolah kok nggak dibuka lagi, kan aneh Bu Nabila. Tenang anak-anak, dalam video pembelajaran ini Bu Nabila akan menjawab semua pertanyaan kalian. Oke? Nah, Bu Nabila mulai dari membahas tentang apa sih itu virus. Perlu anak-anak ketahui, di alam semesta ini ada makhluk hidup, ada makhluk tak hidup. Makhluk hidup contohnya iya seperti kita manusia, hewan, dan makhluk tak hidup contohnya seperti, nah itu wes bisa sebutkan satu-satu, pintar. Virus ini termasuk ke dalam, ayo, makhluk hidup atau makhluk tak hidup? Yang betul, virus itu masuk ke dalam makhluk tak hidup. Duh, Bu, kalau virus itu makhluk tak hidup, kok bisa membuat manusia itu meninggal? Ayo, sebentar. Bu Nabila akan menjelaskan semua dengan pelan-pelan. Virus yang dia adalah makhluk tak hidup, dia akan hidup dengan cara bahasa gampangannya itu dia hidup nebeng, numpang ke makhluk hidup. Nah, makhluk hidupnya seperti apa Bu Nabila? Makhluk hidup yang memang dia itu sudah sakit dari awalnya. Oke. Sebelum Bu Nabila lebih menjelaskan tentang corona ini, mungkin anak-anak sebelumnya lebih familiar dengan flu burung, ya. Virus flu burung, Bu Nabila, penyakit flu burung juga disebabkan oleh virus. Nah, virusnya itu menyerang kepada unggas. Oke, Bu Nabila mencontohkan unggas ayam. Ayamnya ini itu sudah sakit, ya, sudah sakit terus. Bu Nabila kurang paham penyakitnya si ayam itu kayak apa, jadi dia itu memang sudah sakit, ibaratnya itu dia udah nggak sehat. Kemudian virusnya kan bertebaran di mana-mana. Nah, virus ini itu nebeng di badannya si ayam itu tadi yang udah sakit. Nah, virusnya itu seneng kalau dia itu nebeng di
di makhluk hidup, di ayam yang ayamnya itu udah sakit. Jadi yang awalnya virus itu makhluk tak hidup, dia nebeng di makhluk hidup menjadi makhluk hidup. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Oke, dicatat jangan lupa ya. Kita kembali lagi ke virus corona. Bu Nabila tadi menjelaskan virus itu berkeliaran di mana-mana gitu Bu ya. Terus ada bakteri, kuman, itu kan juga nggak bisa kita lihat Bu ya. Itu sama tak Bu? Bakteri, virus, kuman itu sama tak Bu? Berbeda. Jawabannya berbeda. Bu Nabila tadi sudah menjelaskan ada makhluk hidup, ada makhluk tak hidup. Nah, bakteri dan kuman itu masuk ke dalam makhluk hidup anak-anak. Kenapa kok bisa masuk ke dalam makhluk hidup? Karena bakteri atau kuman ini dia bisa berkembang biak. Nanti akan lebih kalian pelajari lebih dalam jika kalian SMA masuk ke dalam jurusan keipaan. Nanti ada di mata pelajaran biologi pasti akan kalian bahas tentang virus corona, kuman, bakteri-bakteri ini lebih dalam. Nah, saat ini hanya untuk wawasan kalian, Bu Nabila akan menjelaskan lebih sederhana tentang si corona ini tadi. Oke, diingat lagi ya anak-anak, virus termasuk ke dalam makhluk tak hidup dan dia nebeng atau ibaratnya itu menjadi racun bagi makhluk hidup yang lain sehingga dia bisa hidup. Jadi dia itu kayak uripiku nebeng gitu loh. Nah, jadi yang awalnya dia itu tak hidup, kemudian dia bersarang nebeng di makhluk hidup. Dan yang perlu anak-anak ketahui juga, perlu digarisbawahi makhluk hidup yang memang dia sakit. Selanjutnya Bu Nabila akan menjelaskan tentang penyebutan corona dan COVID-19, apakah sama ataukah berbeda? Jawabannya adalah sama saja. Dan yang perlu anak-anak ketahui ya, si corona ini bukanlah virus baru anak-anak. Jadi sudah lama sekali si corona ini memang sudah ada. Dan kenapa ada penyebutan COVID-19? Karena seperti ini anak-anak. Para ilmuwan yang telah meneliti virus corona ini mempunyai pendapat, dan Bu Nabila telah membaca banyak artikel, kemudian juga melihat dari Organisasi Kesehatan Dunia. Para ilmuwan itu menyebutkan corona yang sebelumnya itu masa penularannya itu sangat panjang, dalam jangka panjang. Di tahun 2019 itu penularannya itu sangat cepat. Untuk itu dikhususkan namanya menjadi COVID-19. COVID tersebut juga merupakan kepanjangan dari coronavirus 2019, karena yaitu di tahun 2019 lah si corona ini penyebarannya itu sangat cepat. Jadi bisa Bu Nabila sederhanakan kata-katanya itu, COVID-19 adalah anak dari corona, jadi masih dalam keluarga corona. Jadi sama saja ya jika kalian menyebutkan corona atau COVID-19 itu sama saja. Tapi ya itu tadi, di tahun 2019 para ilmuwan yang telah meneliti itu, kok corona ini lebih cepat penyebaran dan penularannya, makanya itu dikhususkan menjadi COVID-19. Oke, sudah tidak bingung lagi ya anak-anak. Kemudian Bu Nabila akan menjelaskan tentang kenapa kita harus cuci tangan, kenapa kita harus jaga jarak. Jadi seperti ini anak-anak, perlu digarisbawahi, virus corona menyerang sistem pernafasan
manusia. Oke, coronavirus atau virus corona ini menyerang sistem pernafasan manusia. Dan organ yang pertama dalam sistem pernafasan adalah organ, ya betul sekali anak-anak, hidung. Dan anggota tubuh kita yang sering kali kita buat untuk memegang sesuatu adalah tangan. Nah, jadi begini anak-anak. Misalkan ya, ibu kasih contoh, si A, dia belum tahu kalau dia ini terkena atau terpapar virus corona. Nah, sedangkan dia itu atau si A ini itu sudah sakit batuk sejak lama. Kemudian dia pola hidupnya juga tidak sehat, tidak menjaga kebersihan. Jadi corona ini semakin senang. Ada makhluk hidup yang dia tidak sehat seperti itu. Nah, kemudian si A ini tadi itu batuk. Nah, kalau batuk oke, tanpa sadar si A ini tidak menggunakan tisu atau tidak menutup mulutnya terutama ya, atau tadi menutup mulutnya dengan tangan. Nah, di tangannya ini menempellah si virus-virus corona itu tadi. Kemudian tanpa sadar si A memegang buku, dan buku ini kamu pegang. Dan yang perlu anak-anak pahami juga, virus corona itu tidak langsung kayak menular. Misalkan kayak itu tadi ya, si A tadi batuk, kemudian pegang buku ini, kemudian buku ini kalian pegang, itu nggak langsung kalian langsung tertular, itu enggak sayang. Di dalam berita ada istilahnya, kita harus mengisolasi diri kita 14 hari. Pernah mendengar ya pastinya ya. Jadi para ilmuwan telah memberikan sebuah pendapat seperti ini anak-anak. Di dalam tubuh kita ini kan sudah ada tentaranya anak-anak ya, tentara yang siap tempur untuk menjaga kesehatan tubuh kalian. Nah, jadi kalau sistem imun namanya atau tentara kalian ini kuat, ya kalian tidak akan mudah untuk sakit. Jadi dengan cara apa Bu biar tentara-tentara kita itu sakit? Ya kalian hidupnya hidup sehat, tidak makan makanan yang sembarangan, kalian rutin olahraga, makan makanan bergizi, 4 sehat 5 sempurna, sayur-mayurnya seperti itu, tidak es aja. Nah, itu tentaranya itu akan menjadi tentara yang lemah. Karena itu kalian bisa daya tahan tubuh kalian itu lemah. Oke, kembali lagi ke virus corona itu tadi ya. Jadi tentara-tentara yang ada di tubuh kita itu sudah siap untuk melawan si virus corona ini. Dan menurut para ilmuwan butuh waktu 14 hari untuk si tentara-tentara yang ada di dalam tubuh kita itu untuk mencegah agar corona ini tuh tidak bisa masuk. Jadi tentara kita itu sudah buat benteng gitu. Dan kenapa kita harus mengisolasi diri, jaga jarak, agar tentara kita itu tidak banyak, yang harus dilawan tuh tidak banyak. Ketika kita di rumah saja, kemudian kita menjaga kebersihan, menerapkan pola hidup sehat, maka tentaranya ini juga akan semangat. Oke, ini jadi kan sudah masuk ya itu tadi, karena kita memegang buku ini tadi, virusnya udah mau masuk ini. Nah, sama tentara-tentara kita itu dilawan. Dan kita juga itu tadi seperti yang Bu Nabila jelaskan, menjaga kebersihan, menerapkan pola hidup sehat. Tentara ini semakin kuat dalam membentuk benteng pertahanan biar virus corona itu hempas, gak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu anak-anak. Dan tentang cuci tangan, yaitu tadi Bu Nabila ulangi ya, virus corona ini menyerang ke sistem pernafasan manusia. Dan hidung bisa masuk, maksudnya Bu Nabila itu virus corona ini bisa masuk, bisa menularkan lewat hidung, mulut, dan juga mata. Jadi
Dan anggota tubuh kita yang paling sering untuk memegang barang-barang, memegang anggota tubuh yang lainnya adalah ya tangan ini anak-anak. Tanpa sadar kita belum cuci tangan kita langsung makan, belum 5 menit masih bersih tangannya. Untuk masa yang seperti ini kita harus benar-benar membiasakan untuk hidup sehat. Setelah kita memegang sesuatu, apalagi sesuatu yang kotor, langsung cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Nah, kemudian tentang jaga jarak anak-anak. Jadi benar-benar tadi sudah menyebutkan ya bahwasanya virus corona ini dia itu nebeng ke makhluk hidup yang udah sakit. Jadi kita itu harus, kita tidak perlu yang dia loh sakit batuk, ada di corona ada, nggak perlu yang seperti itu. Nanti malah membuat orang yang batuk itu sakit hati, malah dia itu kepikiran. Dan yang membuat kita tetap sehat selain menjaga kebersihan dan melakukan pola hidup sehat kan salah satunya juga tetap berpikir positif. Kalau kita berpikir suudzon negatif terus, waduh nanti lu batuk, terus yang sakit batuk itu iya aku takut, nanti dia malah nggak sehat, daya tahannya melemah. Nah naudzubillah min dzalik, dia bisa terpapar virus corona itu tadi. Jadi kita tuh harus mengawasi diri kita harus hati-hati dengan diri kita sendiri, keluarga kita harus juga kita jaga. Jadi dengan cara jaga jarak itu tadi, biar corona ini tuh dia kebingungan. Nah bahasa gampangnya itu gitu, biar corona ini bingung, jaga jarak. Jadi dia tuh bingung mana makhluk hidup yang sehat, mana makhluk hidup yang tidak sehat. Itu tadi yang sakit, dia tuh bingung. Jadi corona itu segera pergi dengan sendirinya. Seperti itu anak-anak. Dan Bu Nabila ingin memberikan satu saja hikmah dari masa pandemi seperti ini, yaitu kalian lebih punya banyak waktu dengan orang tua kalian. Dan sebelumnya mohon maaf ya, orang tua kalian sibuk bekerja dari pagi sampai malam, paginya nggak ketemu kalian sudah berangkat sekolah, orang tua kalian sudah berangkat sekolah, terus pulangnya kalian sudah tidur, orang tua kalian baru pulang. Nah, di masa pandemi seperti ini kan kerja orang tua kalian juga lebih berkurang waktunya, jadi lebih banyak waktu untuk keluarga. Dan itu benar-benar harus kalian manfaatkan kebersamaan dengan keluarga. Kemudian itu tadi hikmah ya. Bu Nabila ingin memberikan sekarang tugas untuk kalian. Setelah kalian mempelajari video pembelajaran ini, Bu Nabila ingin kalian, tugasnya adalah membaca puisi. Membaca puisi. Nanti puisinya akan Bu Nabila share di grup WA. Puisinya Bu Nabila sendiri yang membuat. Jadi kalian silakan merekam diri kalian membaca puisi yang nantinya akan Bu Nabila share. Kemudian batas waktunya adalah 1 minggu dari sekarang. Jadi Bu Nabila harap kalian benar-benar terlebih dahulu membaca puisinya itu seperti apa, kemudian kalian rekam. Jadi kalian membaca puisi, kemudian kalian rekam, kalian kirim ke Bu Nabila. Seperti itu anak-anak. Dan juga itu tugas yang pertama ya. Tugas yang kedua, kalian merangkum tentang hal-hal penting yang ada di video pembelajaran ini. Bu Nabila kasih rangkuman ya, biar kalian mudah dalam mencatatnya. Jadi virus termasuk ke dalam makhluk tak hidup. Dan virus corona sudah ada sejak lama. Di tahun 2019 virus corona ini mengalami penyebaran dan penularan yang sangat cepat. Untuk itu para ilmuwan memberikan nama khusus COVID-19. Dan virus corona ini menyerang ke sistem pernafasan manusia. Penularannya akan semakin cepat jika orang yang sakit
sistem pernafasannya itu tidak menjaga kesehatannya dia. Dan bagi orang-orang yang sehat juga harus tetap menjaga kebersihan dan pola hidup sehat. Seperti itu anak-anak. Dan mungkin kalian bisa menambahkan kata-kata lain, kalimat-kalimat lain yang telah kalian simak dari video pembelajaran ini. Bisa dipahami anak-anak ya. Bu Nabila yakin anak-anak kelas 5A itu semuanya hebat-hebat, pinter-pinter. Oke, sekali lagi tugas kalian adalah merangkum, memberikan catatan-catatan penting dari video pembelajaran ini. Kemudian adalah membaca puisi yang direkam kemudian dikirim ke Bu Nabila. Oke, demikian video pembelajaran tentang si coronavirus ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga kita semua selalu terjaga. Semoga yang terbaik bagi kita semua. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan si coronavirus ini cepat hempas dari bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Tetap jaga kesehatan dan selalu berpikir positif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.